aja 100.000 nggak dapat di sini aja nih. Per kilo di kilo di sini. Nggak dapat nih. 10 kilo. Ya, berat ini. Barang jage kok harganya cuma 100.000. Betul ya? Gitu ya. Dia FOB nih, dia FOB paling tambah freight Pak, sama insurance gitu. Ya, tapi murah kok. Iya. Freight-nya? Freight-nya total 250 Semua dolar. untuk semua barang. Ya, tapi harganya mau murah Iya. banget ya. Tapi kan teliti sama pejabat dokumen. Ini barangnya ini kan jelas. Pakai FTA enggak? Pakai ASEAN China FTA Pak. Saya itu harga asli bukan Iya, harga iya. impor segala macam. Masih FOB. Oh, beli pasar-pasar kita nggak dapat ini di pasar. Ini ya. Ini barangnya ini. Jadi itu barangnya adalah yang ini. Ini. Bukan kuncinya yang ini atau yang ini kan? Ini tuh ini. Kan ada Dua tahun Pak. ini jual besinya nggak dapat 100.000 nih. Tapi jangan di dalamnya kayak itu loh Pak, areng atau apa gitu. Kalau ini pompa mesin, ini mesin. Ini jadi Motor aja. ini apa? 100.000 kan? Ini harganya 100.000. Gila murah banget. Dia 50 jutaan pasar. Itu mereka ambil untung gede ya. Biar 7 sampai 50. Ini diteliti sama Bisa jadi ada dokumen beda. Mungkin iya. Enggak, kalau gua angkat begini aja dijual. Kiloannya sama. Kiloannya 100.000 dapat lebih. Apalagi dia berfungsi. Ini teknologi lumayan canggih loh. Udah nggak apa lihat aja deh. Nilai pabeannya Pak. Ya, kalau jumlah jenisnya kan di sini Pak. Nilai PBI Nilai pabean nanti di kantor. Pejabat dokumen, pejabat dokumen. Jadi pejabat dokumen sudah fisik memastikan jumlah sesuai. di sini ya. Di kantor. Jadi kita ke kantor. Pemeriksaan apa kontainer bagus hasilnya, kita habis itu ke lab juga. Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus. Nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab, kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner baru 2 minggu rupanya dipasang, lumayan bagus walaupun belum sempurna. Saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai bea cukai di sana. Nanti itu kan IT base, saya akan tarik ke Jakarta juga sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Untuk teman-teman bea cukai, semangat. Anda di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal. Mantap. Pak Menteri telah ketemu industri rokok untuk bahas cukai. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dengan ada beberapa orang di situ.
antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka juga bingung masukan apa yang pas. Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka sehingga masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026 mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya ya udah, dia bilang udah cukup ya udah. Jadi salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan aja ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Tapi gini, ini kan kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik kalian agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Thank you guys.